Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sofita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, siapa bilang kalau mau lulus kuliah harus dengan menyelesaikan skripsi? Di Universitas Hasanuddin, salah seorang wisudawan periode April 2025 berhasil lulus dengan jalur publikasi jurnal. Bagaimana ketentuannya? Simak informasi berikut ini. Untuk lulus dari Universitas Hasanuddin, tak harus mengerjakan skripsi. Ini yang dilakukan Muhammad Adim Bahri, salah seorang wisudawan Unhas periode April 2025, telah membuktikan bahwa ada cara lain yang bisa ditempuh untuk bisa lulus dari kampus merah ini. Bukan skripsi melainkan jurnal dan tak harus seminar tutup, cukup menyusun jurnal sebagai pengganti skripsi. Wisudawan program sarjana Prodi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Unhas ini memulai kuliahnya di Unhas pada tahun 2021. Kebijakan Rektor Unhas mengenai fleksibilitas tugas akhir mahasiswa yang tak mesti berupa skripsi didapatkannya saat dirinya duduk di semester 5. Saat itu dirinya ditawari langsung oleh Ketua Prodi Sastra Arab Unhas untuk mencoba alternatif lain, yakni dengan jalur jurnal. Perjuangannya tak sia-sia karena Adim Bahri berhasil menjadi wisudawan pertama di Prodi Sastra Arab yang lulus melalui jalur ini. Awal mulanya itu karena program pemerintah. Peraturan baru dari Kemendikbudristek diadakan atau dibundahkan untuk para mahasiswa ataupun mahasiswi itu tidak monoton di jalur skripsi saja. Jadi ada jalur lain yang dipermudah kita, dan itu disampaikan di semester 5 pada saat itu saya oleh Kaprodi langsung ditawarin, "Dim, kamu mau jadi yang pertama di Prodi untuk bisa lewat jalur jurnal ini." Walaupun selama proses memang banyak struggle yang dialami karena belum tetap peraturan-peraturan dari universitasnya kayak gitu. Hasil riset Adim yang berjudul The Effectiveness of Digital Comics in Arabic Vocabulary Teaching berhasil terbit di Jurnal Al-Bayan, jurnal jurusan pendidikan bahasa Arab Vol 16 nomor 2 2024. Jurnal ini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Pencapaiannya ini pula yang mengantarkannya untuk lulus dalam waktu 3,5 tahun. Adim tak memungkiri, perjuangan untuk menyelesaikan jurnal ini penuh dengan tantangan, bahkan menurutnya lebih sulit dari skripsi. Ditambah lagi biaya publikasi jurnal yang juga perlu disiapkan. Di sisi lain, salah satu kelebihan lulus melalui jalur jurnal adalah mahasiswa tidak perlu melakukan seminar tutup lagi. Karena itu, Adim merekomendasikan jalur ini bagi mahasiswa yang hobi menulis dan melakukan riset. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, program studi Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar menjalani asesmen lapangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes). Prodi ini menjadi prodi yang ke-28 yang telah menjalani proses akreditasi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Sudah terakreditasi unggul, termasuk ada yang ASIN internasional, ada 9 prodi. Program studi urologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menjalani asesmen lapangan Senin 14 April 2025. Kegiatan ini sebagai bagian dari proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAMPTKes. Prodi ini termasuk prodi baru di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan akreditasi kali ini merupakan akreditasi kedua atau reakreditasi yang dijalani oleh prodi urologi. 2 tahun sebelumnya, prodi urologi telah menjalani akreditasi minimal untuk sebuah prodi baru. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Profesor Subhan SSI M Parm SC PhD APT, di ruang senat Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Adapun tim asesor dalam kesempatan ini ialah Profesor Dr. Irfan Wahyudi SPUK dari Universitas Indonesia selaku Ketua Tim, dan Dr. Bambang Sasongko Nugroho SPB SPUK dari Universitas Pajajaran selaku anggota tim. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hairani Rashid MKes SPGK SPPD KGH Konsultan Finasim menyebut akreditasi ini merupakan bentuk jaminan mutu dari eksternal Universitas Hasanuddin.
Dijelaskan dokter spesialis gizi klinik ini, prodi urologi sendiri merupakan prodi ke-28 dari 34 prodi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang sudah menjalani proses akreditasi, di mana dari 28 prodi tersebut 27 diantaranya sudah terakreditasi unggul. Ini kita mengikuti asesmen lapangan yang dilakukan oleh LAM PTKes kepada salah satu program studi kami, yaitu program studi urologi. Jadi merupakan satu penilaian untuk membuktikan bahwa program studi yang ada di Fakultas Kedokteran diakui tentunya secara eksternal. Jadi merupakan satu bentuk jaminan mutu eksternal yang dilakukan, dan alhamdulillah ini adalah program studi yang ke-27 dari ke-28 dari 34 program studi kami yang telah dilakukan assessment, dan alhamdulillah dari 38 program studi tersebut sudah 27 program studi yang mencapai unggul. Prodi urologi ini adalah reakreditasi. 2 tahun sebelumnya program studi ini telah menjalani akreditasi minimal sebagai salah satu program studi yang baru dibentuk. Dr. Hairani berharap meskipun masih baru, bahkan belum mempunyai alumni, prodi urologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dapat memperoleh penilaian yang terbaik dari tim asesor, sehingga menghasilkan nilai sempurna seperti prodi lainnya yang telah terakreditasi di Fakultas Kedokteran. Sebagai informasi, prodi urologi sendiri berada di bawah naungan Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unhas. Prodi ini dirintis oleh Profesor Dr. Ahmad M. Palindrungi SPB SPU dan Profesor Dr. Hamzah R. Malawat SPB SPU, sejalan dengan strategi Unhas dan Fakultas Kedokteran Unhas. Yufesya Rahman, Andi Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, tak hanya memiliki paras wajah yang cantik, mahasiswa administrasi publik Universitas Hasanuddin ini juga berhasil menjadi lulusan termuda program sarjana pada wisuda periode April 2025. Naila Zayan lulus di usia 20 tahun dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,92. 22. Muhammad Azhaf Muharram Amrullah. 23. Muflih AR. Naila Zayan, mahasiswa program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, berhasil menjadi lulusan termuda program sarjana dalam wisuda Unhas periode April 2025. Prosesi wisuda digelar di Barugaan di Pangeran Petarani, Kampus Tamalan Rea Makassar, Jumat 11 April. Naila berhasil lulus di usia 20 tahun 4 bulan dengan perolehan indeks prestasi kumulatif IPK 3,92. Ia yang berparas cantik memang terhitung cepat memulai perkuliahan yakni pada usia 16 tahun. Selama menjalani jenjang pendidikan, Naila mengaku jika dirinya tidak pernah mengikuti program akselerasi maupun program lainnya, baik di tingkat sekolah menengah pertama ataupun di tingkat sekolah menengah atas. Hanya saja, dirinya masuk belajar di tingkat sekolah dasar terhitung cepat dibandingkan anak-anak lainnya. Naila pun mengaku selalu menanamkan dalam dirinya untuk berusaha menggapai impian, termasuk adalah lulus di usia muda, sehingga ia berpesan kepada mahasiswa lainnya untuk selalu konsisten dalam menggapai target impian. Lulusnya itu di umur 20 tahun 4 bulan. Iya. Kuliah di umur berapa? Aku kuliah masuk kampus itu di umur 16 tahun. Ya. Ada tipsnya gimana sih bisa di usia muda bisa sudah kuliah di umur 16 tahun? Tips dari saya sih, saya tuh selalu melihat untuk ke depan, semakin berusaha untuk mencapai target yang saya tentukan, yaitu saya ingin banget wisuda sarjana di umur 20 tahun saya. Dan memang sebelumnya di SMP atau mungkin SMA ada akselerasi itu? Kalau di SMA saya nggak ada akselerasi sih, karena kan di sekolah saya tidak mendukung akselerasi, jadi saya masuknya normal aja, Kak. Berarti iya, memang di usia cepat masuk sekolah? Iya, cepat masuk SD-nya cepat, Kak, masuknya. Iya, di umur 4 tahun masuk SD. Iya. Oke, ada saran atau gimana sih? Saran untuk mahasiswa ya yang sekarang, saran saya sih untuk selalu berusaha, selalu mengejar apa yang usahakan, jangan pernah menyerah. Skripsi itu mudah kok, cuman dari kita aja yang harus semangat gitu. Naila mengikuti prosesi wisuda pada hari kedua bersama 685 wisudawan lainnya.
Adapun total keseluruhan wisudawan periode April 2025 adalah 1.612 dengan rincian 607 wisudawan laki-laki dan 1.005 wisudawan perempuan. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Bupati Maros Dr. HAS Haidir Syam SIPMH hadir dalam kegiatan Halal Bihalal dan reuni akbar Ikatan Alumni FISIP Universitas Hasanuddin. Alumni Ilmu Pemerintahan Angkatan 1995 ini menyebut acara tersebut sebagai momen penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat berkarya dan berprestasi bersama untuk alma mater tercinta. Berikut liputannya untuk Anda. Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar menggelar kegiatan Halal Bihalal dan reuni akbar Sabtu pagi 12 April 2025 bertempat di lapangan Mimbar Biru Kuning FISIP Unhas. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Ketua Majelis Wali Amanat Unhas, Profesor Dr. Andi Alimuddin Unde MSI, Dekan FISIP Profesor Dr. Pilsukri MSI, Sekretaris Jenderal IKA Unhas, Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf Eshud MSI IPU, juga Ketua IKA FISIP Dr. Haji Ande Fasar M. Pajalangi MSI. Halal Bihalal ini juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat publik yang merupakan alumni FISIP. Salah satunya adalah Bupati Maros Dr. HAS Haidir Syam SIPMH. Haidir Syam merupakan alumni program studi ilmu pemerintahan FISIP Unhas angkatan 1995 hingga lulus tahun 2001. Saat ini Haidir Syam juga tengah menempuh pendidikan doktoral ilmu politik di Universitas Hasanuddin sejak tahun 2023. Haidir Syam menyebut jika kegiatan Halal Bihalal IKA FISIP Unhas menjadi momen penting untuk mempererat kebersamaan demi terus berkarya dan berjaya ke depannya. Ya, alhamdulillah hari ini IKA Sospol melaksanakan Halal Bihalal. Ini adalah kegiatan yang luar biasa, memberi kebersamaan buat kami semua. Dan ini berkumpul ya, sambil reuni dan kita akan melihat bagaimana ke depan Sospol tetap berjaya dan Unhas kita terus bisa berkarya dengan berbagai prestasi yang membanggakan buat kita semua. Selamat Halal Bihalal buat IKA Sospol. Ya. Acara yang diikuti oleh ratusan alumni FISIP Unhas lintas generasi ini dihadiri sejumlah pejabat yang merupakan alumni. Di antaranya Bupati, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPR RI, dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kota dari berbagai daerah. Zara Sabita Suceng, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.